Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cilegon, selamat pagi sahabat literasi Kota Cilegon. Alhamdulillah kesempatan hari ini berbahagia sekali. Saya sudah ditemani tamu pada pagi hari ini yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sahabat literasi yang ada di Kota Cilegon, dan namanya sudah masuk di daftar nama-nama tingkat nasional. Kali ini kita sapa yang sudah ada di depan kita adalah Kak Ihan. Assalamualaikum Kak Ihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Ihan? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Masya Allah, keren banget ya. Kalau mendongeng ini ceria terus ya. Alhamdulillah. Memang harus menceriakan Iya anak-anak. betul. Kak Ihan, ini kan kita kan ngobrol sedikit ya. Iya. Kesempatan ini mungkin ada kaitannya juga dengan Hari Literasi Nasional yang akan yang di tanggal 8 September itu kita rayakan sebagai Hari Literasi Nasional. Nah itu nanti mungkin ada kaitannya juga ke Hari Literasi. Tapi saya lebih di awal nih, saya lebih akan melihat Kak Ihan ini sebagai pendongeng yang kayaknya jadwalnya itu 1 bulan penuh. Amin. Nggak usah juga tadi mendongeng ya. Iya, Ketika diminta bulan Maulid sudah penuh ceritanya. Ya benar sahabat literasi ya, waduh luar biasa ya Kak Ihan. Jadi mungkin ini saya pengen tahu nih juga sahabat literasi pengen tahu semua bagaimana awalnya nih Kak Ihan menjadi pendongeng itu dan motivasi apa yang ada dalam diri Kak Ihan sehingga Kak Ihan ingin menjadi pendongeng seperti sekarang nih yang sudah terkenal di pada anak-anak ya khususnya. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda sudah memperkenankan kami untuk bisa berbicara sedikit tentang literasi ataupun mendongeng juga ya, salah satunya ya. Awal mulanya sih memang berangkat dari sebuah keresahan sih Bunda. Jadi saya juga punya impian di masa kecil itu punya cita-cita pengen jadi seorang seniman. Cuman dihadapkan pada situasi kondisi di lapangan ketika saya ingin mencapai cita-cita namun terhalang, terbatas gitu. Terbatas sama kondisi keadaan saya ingin menuntut pendidikan yang sesuai dengan jurusan yang saya inginkan namun tidak bisa gitu karena kondisi sakit dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya tidak memungkinkan untuk mencapai keinginan saya yang saya maksud gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya tetap menyukai atau menggemari dunia seni gitu. Dari mulai musik dan lain sebagainya sampai akhirnya jatuh ke cerita dongeng gitu tuh. Berawal dari perlombaan. Dulu saya ngajar Bunda. Saya seorang guru di sebuah lembaga pendidikan, pendidikan anak usia dini. Ada lomba dan dipercaya oleh pihak sekolah sebagai peserta. Nah, akhirnya saya copy paste tuh beberapa pendongeng yang jadi rujukan gitu. Saya tiru, amati, kemudian modifikasi pendongeng tersebut. Ya, walaupun hasilnya belum maksimal, cuman saya punya gairah, kok kesenangan gitu Bunda. Dengan bercerita nyaman sekali kayaknya saya ini dunia saya gitu. Asik, ya. Ini dunia panggung itu dunia saya gitu. Itu usia berapa Kak ya? Ketika berusia 20 tahunan kalau lebih. Jadi 20 tahunan itu ngajar itu sudah punya keinginan seperti itu, kayaknya ini di dunia saya. Sampai akhirnya masih tetap lanjut ketika saya pindah mengajar di pendidikan dasar tingkat SD gitu kan. Saya masih jadi guru tapi sambil kadang-kadang ada yang yang meminta gitu, Kak tolong hibur anak-anak di sekolah, memberikan edukasi kepada anak-anak kami di sekolah dengan cerita gitu. Sampai akhirnya kami menyanggupi, tapi lama-kelamaan makin lama makin banyak permintaan gitu. Qadarullah saya dihadapkan beberapa pilihan antara melanjutkan mengajar sebagai guru ataupun saya menjadi pendongeng gitu. Sampai saya berkonsultasi sama salah seorang guru gitu, guru saya menyarankan sebaiknya kamu di luar. Itu karena saking banyaknya yang minta itu ya? Bukan hanya banyak yang minta sebenarnya, salah satu kondisi juga mengharuskan untuk harus keluar gitu. Salah satunya memang karena orang tua sering sakit
kemudian istri juga yang jadi pendamping saya sekarang ini sakit-sakitan gitu ya, untuk apa namanya, untuk merawat bunda, merawat iya. istri. Jadi kalau misalnya saya terus mengajar kan saya tidak mungkin sekali untuk bisa merawat istri, bisa fokus ya, gitu. Kalau saya bercerita paling beberapa freelance jam bisa pulang lagi kembali gitu bunda. Iya, luar biasa ya. Nah, itu di awal-awal kan masih bentuknya cerita biasa. Nah, itu perlombaannya itu ikut berapa kali nih Kak Ihan? Misalkan mulai lomba bercerita itu di tahun berapa dan kemudian sampai terkenal seperti sekarang ini gitu loh. Maksudnya kan kalau ikut nasional juga. Lebih tepatnya sih 2012-an itu ya, sekitar itu gitu. Saya ikut lomba gitu, tapi baru dapat harapan. Kemudian saya pernah ikut lagi di tingkat apa itu? Di tingkat apa sih? Kalau ini mah kan kalau umum atau maksudnya tingkat guru. Oh, tingkat guru. Satuan guru itu kalau kita mah dulu IGRA namanya. Ikatan Guru Radul Arfal. Nah, itu tingkat kota Cilegon saya dapat harapan. Saya tidak puas pencapaian dengan sampai situ saja. Sampai akhirnya ikut lomba salah satu lembaga pendidikan juga di kota Cilegon. Saya mengikuti perlombaan di juara 2. Juara 2 tingkat kota Cilegon. Nah, terus berlanjutnya ke provinsi ada nggak tuh? Bukan ke provinsi, langsung ke nasional. Oh, langsung ke nasional. Keren amat ya lompatannya, dari kota langsung ke tingkat nasional. Ya karena nggak ada lomba tingkat provinsi, nyari-nyari lomba pas pandemi kemarin sih lebih tepatnya. Di pandemi kemarin, pandemi COVID-19 kemarin itu ada lomba. Banyak kegiatan kita yang pending gitu. Jadi akhirnya nyari kegiatan apa nih gitu tuh biar meningkatkan kreativitas saya juga gitu, jangan sampai kreativitas saya terhenti gitu tuh. Akhirnya 2 lomba. Yang pertama lomba berkisah saya dapat juara tingkat nasional, juara 2. Berapa itu? 2021 namanya. 2021. Kemudian lanjut lagi yang forum lingkar pena yang menyelenggarakan itu tingkat nasional, alhamdulillah dapat juara 1, Allah izinkan. Masya Allah, 2021 juga? Iya, masih di tahun yang sama. Masya Allah ya, luar biasa ya sahabat literasi. Jadi tadi mungkin perjalanan karir dari motivasinya ingin menjadi pendongeng itu apa sudah terjawab tadi, dan mungkin ini saya lihat kan Kak ini bukan sekedar ketika kita kerjasama ya dari Dinas Perpustakaan dan Karsipan ini kan kita mulai kerjasama di tahun 2022 ya kemarin. Jadi alhamdulillah bisa memberikan motivasi, berikan semangat literasi kepada masyarakat Kota Cilegon, khususnya anak-anak didik dan juga orang tuanya ya. Karena ini kemarinnya mak-mak juga nih ya. Ini kemarin mak-mak juga nih kayak itu mereka menikmati juga ceritanya kan. Menikmati cerita dari Kak Ihan sendiri. Nah, menurut Kak Ihan nih ketika Kak Ihan bercerita seperti itu kan kita kan larinya kepada literasinya ya. Ke minat baca juga sih sebenarnya ketika Kak Ihan sebelum mendongeng, kalau kebiasaan dari Dinas Perpustakaan Karsipan kita memberikan buku-buku bacaan juga ya pemirsa. Jadi itu salah satu yang membantunya juga. Nah, kalau Kak Ihan sendiri melihatnya ketika hasil dari maksudnya outputnya nih ketika Kak Ihan setelah bercerita, ada nggak sih kepada mereka nih anak-anak didik yang diceritakan ataupun orang tua yang mungkin sedang hadir di situ tergerak nih untuk melakukan waktu membaca yang lebih baik gitu, atau membaca yang tingkatannya lebih banyak lagi? Sedikit Bunda ya, jadi memang di awal karir juga saya belum nyampaikan tadi ya, sedikit nyambung tadi juga. Jadi bahwasanya saya juga banyak terbantu sama Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Cilegon untuk mendapatkan beberapa referensi juga cerita gitu salah satunya. Karena memang saya juga punya anak Bunda, jadi punya 2 anak yang aktif dan sebelum tidur tuh kadang-kadang mereka ingin sekali dibacakan sebuah cerita gitu tuh. Itu rutin ya? Nah rutin, makanya kan kalau kita cari di Google, di mesin pencarian dan sebagainya itu kan terbatas maka bagaimana nih siasatnya gitu tuh biasanya jangan sampai saya kehilangan bahan gitu. Akhirnya saya mencari referensi salah satunya di Dinas Perpustakaan juga gitu. Buku-buku yang ada kami cari terus sampai akhirnya beberapa juga di Cilegon juga nyari. Alhamdulillah ya. Sahabat literasi jangan lupa tuh ya. Kalau belum download ya Bunda ya. Buka tuh aplikasinya ya, ada di Play Cilegon. Store
Play Store ketik Cilegon. Nah di situ buku-bukunya kalau di sahabat literasi males-males nih ya yang datang ke perpustakaan. Jangan sampai malas ya Bunda. Ya misal nih agak berbahan lah, tapi saya pengen baca lah. Nah tinggal buka Cilegon aja Iya, gitu benar, ya. Pinjamannya nggak ribet kok, cuman tinggal mana buku yang mau dipinjam seperti itu. Dan dia akan balik sendiri. Iya. Seperti itu, dan ini juga mungkin ya sekaligus juga saya menyampaikan di Cilegon ini mudah-mudahan juga sahabat literasi semua di kota Cilegon tergerak juga nggak susah-susah amat ya daripada download yang lainnya. Kayaknya di Cilegon di situ banyak buku agamanya, buku pendidikannya, buku masak, buku bertanam dan lain-lain itu banyak. Mas Kayang buka Cilegon langsung lanjutkan. Silakan lanjut ya. Iya, jadi terkait tadi literasi Bunda. Jadi saya juga banyak mengedukasi anak-anak bagaimana caranya agar mereka mampu mulai tertarik lagi kepada dunia membaca. Ya, gitu kan? betul. Karena memang kan kita dihadapkan sama teknologi yang sudah semakin berkembang pesat dan sebagainya. Nah, ada beberapa dampak positifnya. Beberapa anak-anak yang kadang-kadang mendengar cerita itu orang tuanya ngimbok lewat sosial media, kayak terima kasih anak saya sudah mulai berkurang menggunakan gawai. Sudah kurang menggunakan gawai, alhamdulillah. Itu sebuah kebanggaan luar biasa gitu bagi kami, ada efek yang bisa dirasakan pada anak-anak gitu. Nah, dan saya amati juga di beberapa anak-anak ketika sentuhan langsung dengan mereka ketika kegiatan perpusling itu, anak-anak itu animonya luar biasa Bunda. Ketika ada mobil datang tuh wah senang sekali gitu. Bahkan sampai yang di bagian agak lebih jauh gitu dari perkotaan itu sampai naik mobil Bunda, sampai naik ke atas gitu. Dan kita diemin aja memang karena memang mungkin bagi mereka itu sesuatu yang jarang mereka temui gitu kan. Atau akses buku itu bagi mereka sejauh ini lumayan terbatas gitu misalnya, atau perpustakaan di sekolah tidak banyak misalnya contoh gitu, referensinya itu aja misalnya contoh. Nah dengan hadirnya perpustakaan keliling itu anak-anak wah luar biasa gembira sekali gitu, bahkan sampai tuker lagi tuker lagi. Target utamanya juga anak-anak ya. Iya. Kemarin kita juga buku-bukunya juga banyaknya untuk anak-anak. Nah, alhamdulillah. Ya, walaupun komik tapi komiknya dari sisi-sisi yang seperti Al-Fatih. Pendidikannya seperti itu. Baik Han ya, tadi kita sudah dengar bersama bagaimana antusiasme dari anak-anak ya ketika ada perpustakaan keliling, ada kaihan juga ya, itu sangat membantu dalam minat baca anak-anak. Nah untuk kaihan sendiri kira-kira menjadi pendongeng itu sulit nggak sih gitu kan? Mungkin, nah ini juga harus ada ya regenerasinya gitu kan? Karena selama ini orang udah identiknya tuh, oh ada kaihan seperti itu kan ya. Nah gimana tuh kaihan ya? Sulit nggak sih jadi pendongeng itu, dan gimana ke depannya agar supaya mungkin dilestarikan juga lah istilahnya nih pendongeng-pendongeng, karena ini juga sangat mendukung dalam budaya baca itu tadi seperti itu. Baik, terima kasih Bunda. Jadi terkait menjadi pendongeng itu susah enggak gitu. Sebenarnya sih bukan susah atau tidak, tapi mau atau tidak gitu. Kalau dibilang susah juga enggak terlalu susah, karena memang kemampuan kita tuh lebih kepada berbicara. Yang mau berbicara dan sanggup mengutarakan pendapat atau cerita itu minimal bisa bercerita, walaupun hanya menggunakan buku saja sudah cukup jadi seorang pendongeng gitu. Nah, karena memang alhamdulillahnya di kota Cilegon itu ada komunitas Bunda. Jadi komunitas Kampung Dongeng Cilegon itu mewadahi beberapa pendongeng yang ada di Cilegon, dan alhamdulillah udah lumayan banyak. Oh gitu ya. Jadi yang sekarang Kak yang pimpin ya, yang alhamdulillah. Itu skalanya nasional ya? Kalau itu Kampung Dongeng itu skala nasional. Nah, kami di daerahnya. Iya, daerahnya, artinya ada di pusatnya. Ada di pusatnya. Nanti di beberapa provinsi yang lainnya juga ada ya? Banyak, di beberapa provinsi kabupaten kota sudah tersebar gitu. Ya, bahagia dong ya kota Cilegon sudah ada nih. Sudah ada. Kampung Dongeng tempat di Banten nggak semuanya ada Bunda. Iya. Oh, jadi gitu. Pandeglang belum ada, Lebak ada, Serang ada gitu. Jadi ada beberapa yang belum ada. Oh gitu. Jadi di Kampung Dongeng itu tadi ya. Iya. Alhamdulillah lah ya, alhamdulillah kota Cilegon ada ya. Dan ada juga pendongeng cilik sekarang alhamdulillah. Oh iya. Udah ada 2 orang alhamdulillah. Oh gitu. Siapa itu Kak Ihan? Dari salah satunya dari salah satu sekolah di swasta di kota Cilegon, satu lagi domisilinya memang di Serang, tapi latihannya ke kita. Oh gitu. Anak masih sekolah nih? Masih sekolah, ada yang SD kelas 1. Ada yang... Wih hebat amat ya, lagi kelas 1 ya? Ada kelas 1. Udah pinter dongeng ya? Udah pinter dongeng. Kemarin lagi bareng sama perpustakaan keliling di
lapangan bakor. Jadi anak itu praktik langsung di depan banyak orang. Sengaja kami menyiapkan. Jadi dan kami juga lagi menyiapkan juga Bunda buat kelas tambahannya. Nanti bercerita di radio. Kita lagi mau kerja sama radio agar mereka biar mereka terbiasa. Nah, berarti di Kampung Dongeng itu sendiri banyak yang tergabung di situ ya. Semua umur lah istilahnya ya. Semua rata-rata guru sih Bunda. Rata-rata guru ya karena mendongeng ya. Kami juga menunggu sebenarnya sama yang di sini. Iya, teman-teman atau aktivis atau mahasiswa gitu barangkali ya, karena memang kan butuh bantuan banget gitu, bahwa Cilegon itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri kan gitu kan. Jadi jangan cuma tugasnya guru mendidik anak-anak, tapi mahasiswa juga bisa berperan juga kan. Iya betul. Bahkan dokter gigi terakhir. Oh, dokter gigi. Jadi buat mengedukasi anak-anak untuk sering rajin gosok gigi. Jadi gabung juga. Iya, semuanya dengan anak. Ada karyawan satu lagi. Oh iya. Karyawan pabrik. Karyawan pabrik? Iya. Insya Allah. Jadi lumayan alhamdulillah. Nah, itu karyawan pabrik sasarannya kemana tuh? Sasarannya kalau mereka ada kegiatan-kegiatan sosial, jadi mereka bisa mengedukasi lewat cerita. Itu untuk tergabung di komunitas Kampung Dongeng itu seperti apa Kak Han? Sudah banyak berarti ya? Jadi sudah banyak. Jadi sementara ini kami hanya membuka relawan saja Bunda. Jadi tidak banyak-banyak. Karena kenapa? Karena ingin lebih memfokuskan yang sudah ada saja. Itu karena beberapa teman-teman ada beberapa yang meninggalkan juga karena pindah domisili dan sebagainya. Gitu. Iya. Jadi dari perjalanan Kak Ihan tadi itu dari awal sampai dengan sekarang ini ya, yang kayaknya di Provinsi Banten mah semua kabupaten kota pernah manggil ya? Pernah. Yang belum banyak ya, tapi udah sampai segitunya. Pokoknya saya kalau minta jadwal itu penuh terus masalahnya. Nah, ini mungkin bagi kalian sendiri tantangan terbesarnya apa nih dalam mendongeng nih misalnya? Nah, itu seperti apa? Jadi kembali Bunda, tantangan terbesar itu adalah peran orang tua. Jadi orang tua itu punya bonding yang erat sekali dengan dunia anak-anak. Jadi ada beberapa kami bercerita di sebuah lokasi atau sekolah, rata-rata anaknya itu sulit dikondisikan. Tanda kutip dikondisi, bukan nggak mau dikondisikan, tapi karena memang dalam bahasa perspektif mereka gitu mungkin ya. Bagi mereka inilah sosok yang mereka inginkan di rumah, dan mereka tidak dapatkan itu di rumah, maka mereka melampiaskannya dengan kami. Sehingga kadang-kadang minta gendong. Ya Allah. Lagi bercerita lagi gendong peluk aja gitu Bunda. Saya tanya latar belakangnya gimana. Ternyata memang satu, orang tuanya sibuk, jadi jarang ketemu. Diawasin sama beberapa ada yang diawasin sama CCTV dan sebagainya. Jadi kurang peran serta orang tua. Maka itu yang membuat kami miris sekali ya gitu. Anak-anak ini tantangannya berat sekali gitu. Anak-anak sekarang ya. Tantangannya gitu. Apalagi mereka dihadapkan sama teknologi yang sudah semakin canggih. Kalau mereka tidak mempunyai filter yang kuat di rumah tangganya, maka besar kemungkinan mereka ya nauzubillah gitu ya, akan lahirlah anak-anak yang kurang kasih sayang di rumah, sehingga mereka mencari kasih sayang itu di luar. Kalau kasih sayang itu tepat, orang yang tepat itu mungkin mereka jadi lebih friendly sama ini. Tapi kalau tidak tepat ya mereka akan tanda kutip lagi kemudian terlibat pergaulan bebas dan sebagainya gitu. Jadi memang mendongeng itu kalau saya flashback ke belakang juga ya, saya itu memang lagi kecil tuh didongengin terus kayak masih punya kenangan itu kan Bunda ya? Masih dong, sampai nginjak-nginjak itu, sampai nginjak-nginjak bapak itu ya. Gitu, iya, sampai nginjak bapak, jadi bapak yang cerita seperti itu. Jadi memang berkesannya sampai sekarang ya. Jadi ketika ngobrol begini malah saya ingat yang ke belakang. Berapa puluh tahun yang lalu ya seperti itu. Berarti PR ya berarti Bunda ya? Ya ayo Bunda bergaul lagi. Iya seperti itu ya, semangat untuk ibu-ibunya juga, emak-emaknya nih yang punya anak-anak yang masih bisa diarahkan lah istilahnya ya. Kalau anak-anak itu masih kita bisa peluk-peluk, dikasih sambil kita ceritain tentang suatu yang gitu kan ya. nggak harus dengan buku, bisa juga kejadian sehari-hari. Dia kemarin ada yang kecelakaan di jalan, tabrakan, mobilnya hancur misalnya, itu kan sebuah cerita juga Bunda. Nah kalau kalian melihat sendiri, kalau bercerita atau mendongeng seperti ini kan
lebih banyak kepada memang yang anak-anak nih ya, yang anak-anak kelas 1 SD lah, atau TK ya seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak SMP, SMA seperti itu gimana nih Kak Ihannya? Kan penerapan cerita mungkin itu kan lebih kepada anak-anak. Nah, kalau untuk mendongeng sendiri ke anak-anak SMP atau SMA tuh seperti apa nih? Ada gambaran nggak sih seperti apa? Iya, baiknya? benar. Jadi memang sebenarnya cerita itu kan bahasa yang mudah sekali disampaikan kepada seseorang atau objek gitu ya, baik itu usianya rentan waktu dari anak usia dini sampai ia dewasa sebenarnya. Bahkan orang tua kan senang dengan cerita, Bu. Jo, tahu nggak kemarin kita belajar sayur dan nangka cerita di warung itu kan cerita, bukan? Sebenarnya itu cerita kan. Cuman kadang-kadang kita nggak membatasi cerita itu harus kayak seperti pendongeng profesional, nggak harus. Nah, ketika kami bercerita juga kepada anak-anak yang mungkin SMP, SMA, ya, nah memang pendekatannya memang lebih ke usia mereka, menyesuaikan usia mereka. Dan saya beberapa mengkombinasikan beberapa teknik-teknik juga, Bunda. Jadi bukan hanya ceramah, tapi cerita, tapi ada beberapa ya jok-jok stand up comedy gitu tuh, Bunda. Kayaknya saya juga belajar dari Kak Ihan. Soalnya kalau saya ini usianya usia kuliah ya, usia SMA. Jadi memang tetap intinya kepada dongeng atau cerita atau penyampaian kita kepada mereka ya. Kalau anak-anak sih masih mungkin dengan pola Kak Ihan seperti itu ya, tapi dengan usia mereka mungkin kita mengikuti, tapi tetap ada koridornya, kemudian ada ilmu tambahan baru lagi, Bunda. Oh ya, sahabat literasi ya, sekarang ini Kak Ihan juga sebagai dosen ya. Beliau juga adalah master pendidikan juga. Jadi Masya Allah ya, Allah sudah sangat mengangkat derajat Kak Ihan dulu istilahnya dari sekolah RA ke SD, kemudian dengan ikhlas menolong orang tua, membantu orang tua dan istri. Sekarang malahan Kak Ihan ini bukan hanya sekedar pendongeng, tapi dia juga adalah dosen di mana Kak Ihan? Di STIT Al-Khairiyah, prodi atau ya jurusannya pendidikan anak usia dini. Ya, kemudian mata kuliahnya strategi dongeng sih. Strategi dongeng. Mata kuliahnya. Iya, karena emang ada gitu. Ada. Memang ada ya. Ada mata kuliahnya. Strategi dongeng. Jadi karena memang saya kenapa mengambil itu, Bunda, salah satunya yang sesuai dengan passion. Kalau MPD-nya sendiri maksudnya kayak gimana? Di manajemen pendidikan agama Islam di UIN SMA Banten. Oh gitu. Baru anget dari 2000 kemarin. Romeo saya satunya kayak. Sama ya. Udah ngambil apa tadi? Saya ngambilnya di Jinayah Siasa. Jurusannya di Fakultas Syariah. Syariah, benar. Waktu dulu masih IAIN cabang Bandung. Oh benar. Jadi kayaknya ternyata sama-sama ada ini. Alhamdulillah. Saya lebih tua. Enggak, masih muda. Baik Kak Ihan, ini harapan Kak Ihan mungkin kedepannya khususnya dunia literasi untuk Kota Cilegon ini seperti apa harapannya untuk minat baca atau dunia literasi? Yang paling terpenting sih kalau saya melihat ya, Bunda, ya bahwa maju dan tidaknya sebuah bangsa itu berangkat dari keluarga dulu sih memang ya. Jadi yuk ayah bunda, yuk mulai lagi membacakan cerita buat anak-anak di rumah. Saya yakin bukan lucunya, bukan seru dan menariknya, tapi bagaimana membiasakan agar anak-anak mulai tertarik dengan dunia membaca. Gitu. Kalau ketika orang tuanya senang dengan dunia membaca, saya yakin sih anak juga akan mengikut gitu. Ketika orang tuanya, ih bapak saya mah seneng baca ya, ibu saya mah seneng baca ya, wah kayaknya saya juga ini deh gitu, tertarik dengan baca. Apa sih yang mau dibaca? Kan biasanya anak tuh penasaran tuh, baca apa sih Pak? Baca ini, saya bilang. Kadang saya juga walaupun sering pakai laptop gitu, kadang di jeda-jeda istirahat, saya tunjukkan bahwa saya literasinya memahaminya lewat video ini. Ini pemahaman literasinya lewat video ini. Kadang pun saya tunjukkan via PDF nih, Abi lagi baca buku nih, tapi baca bukunya lewat handphone. Jadi bukan hanya handphone itu bukan hanya buat main game, saya bilang. Ya, betul. Bukan buat dan lain sebagainya gitu. Cuman bisa dipakai buat sesuatu yang positif, baca gitu. Kayak menonton video-video positif dan sebagainya gitu, Bunda. Iya, baik. Kayak banyak sekali ya kalau kita mau mengulas atau menggali ya potensi dari gayaan ini yang diceritakan juga banyak, tapi sehubungan dengan waktu juga yang sudah terbatas,
ucapkan terima kasih Kak Ihan Sama-sama, untuk ya. pertemuan yang kali ini ya. Alhamdulillah. Tadi kan kita ketemu bareng di Pusling juga. Amin. Kita habis nonton Kak Ihan bercerita juga. Amin. Mudah-mudahan karya Kak Ihan terus berjalan. Amin, amin. Baik itu di kampus maupun memang sebagai pendongeng ini banyak menginspirasi baik anak-anak sekolah maupun kita semuanya ya yang sudah dewasa, yang ibu-ibu, yang bapaknya juga untuk selalu mengedepankan kedekatan kita melalui dongeng salah satunya seperti itu. Baik sahabat literasi, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih Kak Ihan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu saja pemirsa. Terima kasih dan insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi yang lain masih dengan tentang literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.